Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel tutorial penataan madrasah. Kali ini kami hanya ingin memberi informasi saja, yaitu terkait tentang kapan masuknya sekolah ya. Nah, jadi di sini ada pernyataan dari suatu web ya. Nah, katanya Kemdikbud umumkan tahun ajaran baru 13 Juli sekolah tanpa tatap muka. Jadi dari kalender Kementerian Agama dan Kementerian Kebudayaan ya. Di sini masuk yaitu tanggal 13 Juli ya, masuk pertama sekolah. Nah, benarkah ini dibatalkan, tidak jadi tanggal 13 ya? Mari kita lihat di sini pada artikel sini menjelaskan, yaitu tahun ajaran baru dimaksud ini adalah 2020-2021 ya. Untuk kegiatan belajar di sekolah ini tidak semerta-merta dilakukan dan baru dimulai di pekan ketiga. Nah, jadi katanya di sini dilakukan yang lebih efektifnya di pekan ketiga. Nah, dari data di sini kita bisa ambil juga data, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dari Nadiem Makarim ya. Nah, di sini beliau mengatakan ya, untuk tahun ajaran baru 2020-2021 ini tetap dimulai pada bulan Juli 2020 dengan syarat ya, yaitu pembelajaran untuk zona-zona ya. Kalau zona hijau ya, di sini tetap dimulai 13 Juli ya. Kemudian kalau dia memiliki zona kuning, oranye dan merah, ini tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka ya. Ini di satuan pendidikan untuk pembelajaran ya. Jadi menurut Bapak Menteri di sini, untuk lebih amannya, efektifnya memang nanti ada semacam jenis untuk tatap muka ya, berapa persennya untuk tatap muka dan berapa persen tetap belajar di rumah seperti biasa, yaitu menggunakan e-learning ya. Nah, baik, kita simak bagaimana tanggapan beliau ya, Kemdikbud, untuk tahun ajaran baru di sini. Situasi COVID ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Oke, begitulah dari Kemdikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi beliau menyarankan untuk memang yang paling efektifnya di sini adalah bagaimana cara pengelolaan saat pandemik. Makanya kita ada disuruh untuk membuat sebuah form ya, sebuah form tentang tanggapan COVID di daerah-daerah kita ya. Di sini tanggapannya kemarin di EMIS juga sudah ada ya untuk tanggapan COVID. Nah, jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan menyarankan kita juga harus berkoordinasi dengan kesehatan ya, baik itu rumah sakit, puskesmas yang terdekat. Koordinasi dalam artian memiliki jangkauan, kemudian juga memiliki kerjasama ya, dan kontak personnya. Jadi beginilah tanggapan dari
Kementerian sekolah-sekolah yang berada di zona Kesehatan, hijau ya. dan sudah diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka. Kementerian Kesehatan menginstruksikan semua fasilitas kesehatan yang berada di sekitar sekolah perlu melakukan pendampingan. Fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar sekolah yang kami surati dan kami himbau atau kami perintahkan untuk bisa melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang buka, melakukan promotif dan preventif sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dipastikan berlangsung dengan aman, lancar, sehat, dan selamat. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita juga harus koordinasi juga dengan terkait puskesmas ataupun rumah sakit terdekat ya, untuk mencegah adanya berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Jadi begitulah kira-kira untuk bagaimana tahun ajaran baru ini. Untuk yang zona hijau ya, bisa dalam bukanya untuk tahun ajaran baru ini dimulai 13 Juli. Cuma memang harus memiliki standar COVID ya, baik itu cuci tangan dan sebagainya itu harus diterapkan di sekolah, serta memiliki akses untuk kesehatan terdekat yaitu rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kemudian di sini kita ya untuk yang zona hijau ini sudah dibolehkan tanggal 13 untuk tatap muka dengan berbagai macam standar-standar yang kita lakukan. Oke, jadi sekian, terima kasih dulu untuk informasinya. Mudah-mudahan sedikit membantu kalian dalam bagaimana kita membuka sekolah ini di tahun ajaran baru. Di sini sudah jelaskan dari Kemdikbud ya, sekolah belajar di rumah ini adalah 94% dan 6% yaitu tatap mukanya. Jadi di sini kita tidak diharuskan sampai dengan jam-jam seperti biasanya ya. Kalau yang tingkat SMA kemudian SMA ini biasanya jam 13.45 atau jam 1.45. Jadi tidak diharuskan seperti itu. Minimal tatap muka ini sudah sedikit berjalan saja ya. Kira-kira sudah materi ini masuk, kemudian tidak diwajibkan untuk full ya. Nah, apalagi untuk yang SD, MI ya, kemudian MTS dengan SMP. Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk pembelajaran masuknya pembelajaran tahun ajaran baru yaitu 2020-2021. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.